cek kadar asam urat secara berkala. Ini penting, karena apa? Sering kita remehkan. Seringkali asam urat ini karena tidak menimbulkan gejala, kita jadi lengah. Padahal terapi dari awal itu menentukan tingkat kecacatan dan penyakit berikutnya yang akan ditimbulkan oleh asam urat. Nomor 6 ini adalah yang paling penting untuk kita, yaitu minum samples dan balur minyak paras sebagai terapi dalam dan luar untuk penyakit asam urat. Ini adalah kombinasi harmonis, samples untuk pengobatan dari dalam dan paras natural klasik sebagai pengobatan dari luar. Ini adalah kombinasi harmonis dari dalam dan dari luar. Kita uraikan satu persatu ya. Mungkin di webinar sebelumnya pernah saya uraikan lebih jelas tentang samples pada awal-awal, tetapi pada webinar kali ini kan tidak semua reseller paras yang mungkin ada teman-teman yang baru bergabung, yang belum tahu, saya akan menjelaskan sedikit saja tentang samples. Samples ini adalah sinergi harmonis dari 4 tanaman herbal multikasia dan terdiri dari santon atau kulit manggis. Santon ini memiliki kadar antioksidan yang sangat tinggi, yaitu 20.000 orat, di mana ini adalah kadar antioksidan yang tertinggi yang diteliti selama ini, dengan berbagai macam kandungan zat aktif lainnya. Lalu yang kedua adalah amla. Amla ini merupakan buah yang disebut dengan sebutan buah dari surga. Kenapa sampai disebut buah dari surga? Karena ternyata kandungan zat aktif di dalam amla itu sangat tinggi. Nah, salah satunya kalau diteliti ya, pernah dilampirkan di suatu jurnal internasional, amla ini memiliki 20 macam fungsi pengobatan yang sangat banyak. Dan bahkan di kitab pengobatan timur seperti Ayurveda, ini disebut ibu dari segala macam tumbuh-tumbuhan. Lalu meniran. Meniran ini dari penelitian baik dari dalam maupun di luar negeri memiliki sifat sebagai imunomodulator, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, di mana ini sangat baik pada penderita asam urat. Dan yang keempat adalah daun murbe. Daun murbe ini mempunyai sifat menurunkan gula darah, menurunkan asam urat, dan juga kolesterol, dan diketahui memiliki berbagai manfaat yang lain, dan biasa digunakan sebagai minuman para raja di masa yang lalu. Kalau kita simpulkan, apa aja sih kandungan samples ini untuk asam urat? Yang pertama adalah memiliki kandungan super antioksidan dari 4 kandungan herbal tadi ya. Juga memiliki sifat anti peradangan yang mengurangi dari nyeri, bengkak, kemerahan, kemudian rasa mengurangi gangguan pergerakan. Kemudian juga menurunkan demam, karena pada penderita asam urat pada saat serangan biasanya demamnya itu tinggi, karena ini juga adalah reaksi dari peradangan. Juga menurunkan kadar asam urat, asam lemak, dan gula darah tubuh, di mana ini juga saling berkaitan dengan tingginya kadar asam urat di dalam tubuh kita. Fungsi yang keenam adalah sebagai diuretik, yaitu mempercepat pembuangan dari asam urat. Mempercepat pembuangan lewat mana dia, Bu, samples itu? Lewat ginjal. Lewat ginjalnya? Ya. Oke. Jadi diuretik ini adalah mempercepat pembuangan asam urat lewat ginjal, yaitu mempercepat pembuangan melalui kencing. Ya. Dan restorasi organ, seperti kita tahu tadi ya, asam urat tadi itu kan bisa mengenai semua organ. Nah, organ ginjal, jantung, otak, mata, dan lain-lain. Fungsi dari samples ini adalah restorasi, memperbaiki organ-organ tersebut supaya kembali berfungsi dengan baik, dengan catatan belum terjadi kerusakan yang permanen ya. Nah, bagaimana cara minumnya? Aturan pakainya adalah 3 kali sehari 2 tablet bagi penderita asam urat. Kalau berat badannya besar, boleh 3 tablet.
diminum rutin setiap hari sesudah makan, minimal selama 3 bulan. Kenapa selama 3 bulan? Seperti yang tadi Pak Putu jelaskan. Saya akan menambahi dari segi medisnya. 3 bulan adalah waktu yang dibutuhkan tubuh untuk detoksifikasi dari asam urat, minimal ya. Karena asam urat itu adalah proses penyakit yang lama. Jadi tentu untuk restorasi juga membutuhkan waktu yang lama. Dan penyembuhan dari sel, untuk regenerasi sel itu membutuhkan waktu 3 bulan. Jadi kita memakai patokan 3 bulan, kemudian 1 bulan untuk istirahat, dan kita evaluasi lagi bagaimana perkembangan dari asam urat ini. Sedangkan kalau dari Faras natural oil, ini mempunyai efek sangat banyak juga, yaitu memiliki kandungan zat aktif herbal berkhasiat obat untuk membantu penyembuhan asam urat. Bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung hari ini Faras Klasik ini mempunyai 108 jenis kandungan obat yang sangat bermanfaat. Dan beberapa kandungan di antaranya itu berfungsi untuk mengobati asam urat. Dan ini karena molekulnya sangat kecil dan melalui pengobatannya adalah melalui sistem transdermal, maka Faras Klasik Natural Oil ini sangat mudah diserap tubuh. Jadi ini sangat membantu dari penyembuhan dari tubuh. Dan dengan kita membalur secara teratur Faras Klasik ini, maka hormon-hormon untuk yang membantu penyembuhan seperti hormon serotonin, dopamin, oksitosin, dan endorfin ini akan ikut keluar, di mana ini akan mempercepat kesembuhan dan regenerasi dari sel, serta mempunyai efek, Faras Klasik ini mempunyai efek mengembalikan keseimbangan metabolisme dan energi tubuh. Bagaimana cara membalurnya? Bagi teman-teman yang sudah lama bergabung di Faras pasti tahu, tapi ini saya jelaskan sedikit untuk teman-teman yang baru. Kenapa? Karena cara membalur pun juga akan berpengaruh pada proses kesembuhan kita. Area yang wajib kita balur adalah daerah telapak kaki, punggung kaki, dan sela-sela jari kaki 2 atau 3 kali sehari. Boleh lebih. Kalau misalnya sangat berat, boleh lebih dari 2 atau 3 kali sehari. Dibalurkan sepanjang dari tulang belakang, dari tengkuk sampai dengan tulang ekor, sama juga 2 atau 3 kali sehari. Dan pada bagian yang bermasalah, bisa 3 atau 5 kali sehari, atau boleh tiap jam jika penyakitnya berat. Contohnya pada daerah yang ada topunya ya, pada telapak kaki kita, atau pada jempol kita, jika ada asam uratnya, boleh kita balur setiap jam untuk mengurangi nyerinya jika terjadi pada saat serangan. Dan yang penting diingat adalah kita harus minum air hangat 1 atau 2 gelas setelah balur, kemudian berjemur di bawah sinar matahari 15 menit, dan balur teratur setiap hari. Ini penting ya, karena teman-teman kalau kita tidak teratur, ini progresnya akan lebih lambat. Kalau kita hitung kebutuhan 2 kombinasi harmonis tadi, Sunplus sehari kalau kita minum 3 kali, masing-masing 2 tablet, maka 1 bulan kita membutuhkan 6 botol. Untuk 3 bulan kita membutuhkan 18 botol. Jadi kira-kira 1 poin ya. Kalau saya hitung kira-kira 1 poin, karena 1 poin itu kalau nggak salah 22 botol. Sedangkan kebutuhan minyaknya, kalau untuk 1 bulan itu kira-kira kita butuh 3 botol. Jadi kalau untuk terapi selama 3 bulan, kita membutuhkan 9 botol, sama-sama 1 poin. Jadi 1 poin Sunplus sebesar 18 botol, kemudian 1 poin untuk minyak sebanyak 9 botol. Ini plus minus ya, bisa kurang atau bisa lebih. Saya hanya menghitung secara rata-rata. Kalau dibilang mahal, sebetulnya tidak mahal. Karena apa? Kita seringkali investasi pada barang, pada rumah, emas, ataupun harta yang lain untuk masa depan kita. Tapi kita lupa bahwa investasi yang terbaik untuk masa depan kita adalah investasi di bidang kesehatan. Jadi,
kita dengan memakai teratur dua ini, sebetulnya kita secara tidak langsung adalah investasi kesehatan untuk masa depan kita. Kenapa? Karena tanpa investasi kesehatan tersebut, Samples dan Paras Klasik ini adalah solusi terbaik untuk menjaga kesehatan kita. Karena tanpa kesehatan, semua yang kita miliki ini tidak berarti apa-apa. Bu Dokter, ya. Bu Dokter, kenapa tadi saya menarik sih yang 3 bulan tadi. Kenapa Bu Dokter untuk jangka panjang merekomendasikan herbal, Bu Dokter, tidak merekomendasikan obat-obat kimia? Kan itu Ibu termasuk berani loh seorang dokter merekomendasikan gini yang obat tradisional. Tidak semua dokter berani merekomendasikan obat tradisional, kan mereka ya ke dokter aja kalau kamu sudah asam urat nanti akan dibeginikan. Ini kan Ibu cerita tentang pengobatan jangka panjang. Kenapa Ibu berani rekomendasi herbal untuk jangka panjang dibandingkan dengan ketergantungan obat dokter lah atau gimana? Ya, jadi gini, semuanya ada fungsinya ya sendiri-sendiri. Saya sebagai orang yang bergerak di bidang medis pun akan memakai obat medis jika diperlukan. Tetapi obat medis itu hanya untuk pemakaian jangka pendek, karena kalau untuk pemakaian jangka panjang, efek sampingnya jauh lebih banyak daripada pemakaian herbal. Saya mengutip kata-kata dari seorang filosof ya, seorang juga ahli pengobatan di masa lalu, jadikan makananmu sebagai obatmu. Herbal ini adalah sebagian besar adalah makanan kita. Ya. Jadi kalau untuk jangka panjang, untuk efek samping yang lebih minimal, saya anjurkan kita memakai herbal. Tetapi untuk jangka pendek, itu jika timbul serangan yang akut, itu saya menganjurkan untuk ke dokter, pakai obat dokter ya, kalau memang serangannya akut dan mendadak gitu kan keras. Sama seperti gini Pak Putu ibaratnya ya, pernah saya ilustrasikan. Misalnya nih rumah kita bocor pada musim hujan. Tentu untuk awal supaya rumah kita tidak kebanjiran, kita memberikan ember kan, ember untuk menampung hujan itu, supaya bocornya tidak menyebar kemana-mana. Nah, ember ini ibaratnya adalah obat dokter, obat kimia untuk menangani pada saat keadaan darurat. Tetapi pada saat sudah tidak musim hujan, kita tentu perlu mencari kebocorannya itu ada di mana. Dan kita betulkan. Nah, ini adalah untuk terapi jangka panjang diibaratkan adalah pemakaian dari herbal itu. Seperti itu Pak Putu. Jadi masing-masing ada fungsinya. Terima kasih. Karena tidak semua dokter berani ngomong seperti ini, Bu Dokter. Kebetulan saya pengamat herbal dan tahun 2018 saya terpilih sebagai salah satu dokter peneliti herbal. Jadi sekarang sudah mulai memakai herbal. Gitu. Tentu herbal-herbal yang sudah diteliti. Berarti Ibu Dokter banyak menggeluti dunia herbal juga, berarti Bu Dokter ya? Kebetulan saya hanya pemerhati dan sedikit terlibat. Gitu. Nah, memang untuk Depkes sekarang sudah mulai mengarahkan ke herbal karena ini adalah perpaduan yang menarik dan kita memberi pilihan kepada masyarakat untuk memilih mana yang paling disukai. Ada yang suka memakai obat dokter, ada yang suka memakai herbal, atau yang suka memakai kombinasi keduanya. Dengan kita memberikan pilihan-pilihan ini, kita memberikan peluang kesembuhan yang lebih sesuai untuk sesuai dengan masing-masing pasien. Itu Pak Putu. Yap. Ada lagi materinya, Bu Dokter? Saya rasa sudah. Sudah. Saya mohon maaf ya, tadi ada sempat terjadi kendala di awal, jadi kita terpotong-potong. Tapi mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa membantu teman-teman untuk memperjelas bahwa asam urat itu jika bisa kita tangani sedari awal, maka komplikasi jangka panjang akan bisa dicegah. Gitu.